Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Damayanti dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 5. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian sinematografi. Sinematografi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu perfilman atau suatu teknik pembuatan film. Sedangkan menurut istilah, sinematografi sendiri merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, yakni sinematografi dengan definisi yang kurang lebih sama. Sedangkan secara etimologis, sinematografi berasal dari bahasa Yunani dan merupakan gabungan dari dua kata, yakni kinema yang berarti gerakan dan grapen yang berarti merekam. Dan demikian, sinematografi bisa diartikan juga sebagai seni menulis dengan gerakan atau suatu metode penciptaan gambar yang bisa dilihat di layar. Jadi, setiap suatu sinematografi atau satu bidikan akan membentuk narasi yang kohesif, yang mana ketika disusun akan membentuk suatu cerita yang diinginkan. Makanya, tak usah heran kalau orang yang mengartikan bahwa sinematografi adalah teknik mengatur cahaya dan kamera secara bersamaan untuk menghasilkan gambar fotografis yang bergerak. Mungkin itu saja pengertian dari sinematografi menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Alvina Damayanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain komunikasi visual atau yang biasa disebut dengan DKV. Yang pertama, pengertian desain komunikasi visual. Apa itu desain komunikasi visual atau yang biasa disebut dengan DKV? Adalah salah satu cabang ilmu desain yang mempelajari konsep komunikasi melalui berbagai media yang dapat berupa gambar, tatanan huruf, video, media interaktif, dan media visual lainnya, agar gagasan tersebut yang disampaikan dapat diterima dengan baik, lebih menarik, atau sesuai dengan kebutuhan lainnya ketika diterima oleh penerima pesan. Yang kedua yaitu sejarah desain komunikasi visual. Sebelum dikenal dengan sebutan desain komunikasi visual atau yang disebut dengan DKV, bidang ini disebut sebagai desain grafis. Namun, seiring perkembangan zaman, jangkauan istilah desain grafis yang hanya berorientasi pada gambar dianggap semakin kurang relevan, menimbang semakin beragamnya media yang digunakan pada bidangnya, seperti billboard, video, website, media interaktif, dan lain-lain. Dan istilah DKV sendiri muncul ketika desain grafis semakin intensif bersentuhan dengan teknologi digital. Perkembangan teknologi yang semakin pesat mempengaruhi tumbuhnya kebutuhan desain baru yang tidak hanya diaplikasikan pada media cetak atau statis, melainkan merambah juga pada media informasi dan media interaktif digital yang membutuhkan keterampilan di bidang komunikasi visual secara umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Merda Sumanti dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Institut Agama Islam Syarifuddin. Di sini saya akan sedikit menjelaskan pengertian dari desain komunikasi visual. Nah, di mana desain komunikasi visual ini merupakan gambaran dari suatu proses pengolahan dalam berkomunikasi mengenai pengungkapan suatu ide kreatif atau penyampaian informasi yang bisa terbaca atau terlihat. Nah, desain komunikasi visual ini memanfaatkan elemen-elemen visual yang biasa digunakan oleh desain komunikasi visual untuk menyampaikan suatu pesan atau informasi dengan tujuan-tujuan tertentu. Nah, elemen-elemen tersebut
yang digunakan oleh desain komunikasi visual antara lain seperti tipografi, simbolis, ilustrasi, atau fotografi. Nah, desain komunikasi visual bisa kita sebut dengan tempat penyampaian pesan. Tempat kita menyampaikan suatu pesan atau informasi. Nah, selain elemen tadi yang sudah saya sebutkan, ada juga tempat penyampaian pesan yang sekarang ini biasa kita gunakan. Nah, ya benar sekali, yaitu medsos atau media sosial. Nah, kita bisa memanfaatkan media sosial ini sebagai tempat penyampaian pesan kita atau informasi kepada masyarakat atau halayak-halayak umum. Apalagi sekarang banyak orang, semua masyarakat pasti menggunakan media sosial. Nah, itu juga bisa memudahkan kita untuk menyampaikan suatu pesan atau informasi yang mau kita sampaikan dengan tujuan tertentu. Nah, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf atas beberapa kesalahan atau kesalahan-kesalahan lainnya, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.